Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Agustini dengan NIM C0D020003. Saya dari kelas F Perpajakan akan menyampaikan materi tentang konsep pembukuan di dalam akuntansi pajak. Klasifikasi pajak atas penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 1. Pajak penghasilan pasal 21 PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis pajak penghasilan pasal 22 adalah penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun. PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 26. Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan termasuk objek pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena penghasilan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelaburan, pemekaran, pemecahan, pengembalian usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha milik orang kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantar.
di antara pihak-pihak yang bersangkutan dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diberikan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonton, dan imbalan karena jaminan pembelian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polisi dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ke-8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang ke-9, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs sama uang asing. Penghasilan bukan termasuk objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk di dalamnya zakat. Selain itu ada harta hibahan dari keluarga saudara, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil. Beberapa yang disebutkan di atas termasuk bukan objek yang sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Harta warisan juga tidak termasuk objek pajak penghasilan, namun Anda perlu melaporkannya di dalam SPT tahunan sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh subjek pajak badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau lembaga sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenaikan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Imbalan dalam bentuk natura dan bukan dalam bentuk uang biasanya berbentuk barang. Sedangkan untuk kenaikan penjelasannya lebih mengacu kepada hal-hal yang digunakan seperti fasilitas mobil, pengobatan, rumah, dan lain sebagainya. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dividen harus memiliki persyaratan di antaranya berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas BUMN dan BUMD kepemilikan sahamnya paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh
dana pensiun ini bisa dianggap sebagai bukan objek pajak penghasilan jika pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang ke-8, jika pensiun memiliki penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, maka juga bisa dianggap sebagai bukan objek pajak, namun masih dianggap jika dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan. Yang ke-9, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh usaha modal ventura berupa bagian laba dari badan pasaran usaha yang didirikan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Badan pasangan usaha harus memenuhi syarat-syarat berikut, yang mana merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dan sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Kesimpulan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Diantaranya adalah: yang pertama, pajak penghasilan pasal 21, yang kedua, pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23, yang keempat, pajak penghasilan pasal 25, dan yang kelima, pajak penghasilan pasal 26, yang keenam, pajak penghasilan pasal 29, dan yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.